Jadi, pas aku nonton anime Mushoku Tensei Season 2 episode 9, aku kaget banget hanya karena satu detail ini. Bahkan aku tak pernah sampai sekaget ini di tahun 2023. Karena detail ini mungkin terdengar sepele, tapi ini adalah masalah paling serius di universe anime Mushoku Tensei ini. Hai penonton, selamat datang kembali di Warta Kagami. Apa kabarmu? Semua kamu baik-baik saja ya? Oke, sebelum aku mulai berteori, aku mau bilang dulu kalau aku benar-benar tidak mengikuti cerita Mushoku Tensei lewat light novelnya. Di sini aku cuma ngikutin cerita Mushoku Tensei lewat animenya. Jadi kalau misalnya teoriku benar, berarti itu hanyalah kebetulan. Dan kalau teoriku salah, ya wajar karena aku nggak baca light novelnya. Baiklah, langsung saja ke teorinya. Dan selamat datang di segmen terbaruku, Teori Gelap. Tapi sebelum itu, 99,8% penonton channel ini belum subscribe. Jadi silahkan klik subscribe dan like video ini dulu ya. Oke, jadi di anime Mushoku Tensei Season 2 episode 9 itu diceritakan jika MC dari anime ini, yaitu Rodeus, itu sedang mencari informasi mengenai sihir pemanggilan. Dan dia mencari tahu juga orang yang ahli dalam sihir pemanggilan. Lalu dia pun bertanya ke Fitz alias Silpy mengenai hal ini. Silpy pun ngasih tahu kalau ada orang yang paham betul mengenai sihir ini, yaitu adalah salah satu siswi bernama Silent Seven Star. Mendengar nama ini, Rodeus pun notice kalau ini orang selain paham betul mengenai sihir pemanggilan, dia juga unggul dalam bidang lain dan banyak berprestasi, dan pengetahuan yang dimiliki Silent Seven Star itu mayoritas sama persis dengan pengetahuan di dunia Rodeus sebelumnya di Jepang maksudnya. Hanya saja Rodeus tidak tahu wajahnya seperti apa gitu. Dan akhirnya Rodeus pun akan menemuinya. Dan pas dia pertama kali melihat Silent Seven Star itu, dia benar-benar shock banget dan kaget banget karena ternyata orang tersebut adalah orang yang pernah hampir membunuhnya. Tapi singkat cerita, keadaan telah membaik dan Rodeus bisa saling kenal dengan orang tersebut. Dia juga ternyata sama-sama dari Jepang dan akhirnya mereka berbicara menggunakan bahasa Jepang sampai-sampai Fitz alias Silpy yang sedang menyimak itu sampai tidak bisa mengerti dengan percakapannya. Karena jelas kalau Rodeus dan Silent itu kan sedang menggunakan bahasa Jepang, bahasa yang digunakan di dunia mereka sebelumnya. Dan karena Silent ini dari Jepang, dia memperkenalkan dirinya dan memberitahu Rodeus kalau namanya pas masih di Jepang itu adalah Nanahoshi Shizuka. Nah, di sini Shizuka ngajak Rodeus untuk kembali ke dunia asal, untuk kembali ke Jepang maksudnya. Tapi Rodeus menolaknya karena bagi Rodeus isekai yang sekarang ia tempati itu lebih nyaman daripada dunia asalnya. Karena seperti yang kita tahu, sebelum Rodeus bereinkarnasi dan masuk isekai, dia itu adalah seorang dengan muka yang ugly bastard, postur tubuhnya juga ugly, dia juga seorang hikikomori. Pokoknya kehidupan Rodeus pas di Jepang itu parah banget. Tapi Shizuka itu masuk isekai dengan cara teleport, jadi bukan reinkarnasi. Ini beda dengan Rodeus karena seperti yang kita tahu, Rodeus itu reinkarnasi pas masuk isekai. Dan Shizuka juga memberitahu kalau keresahannya pas masuk isekai kayak makanannya gak enak dan sebagainya. Lalu dia juga membicarakan mengenai Orsted yang punya dendam pribadi kepada dewa manusia. Dan dia juga membicarakan mengenai perjalanannya mengelilingi dunia isekai tersebut dengan lingkaran sihir teleportasinya dan sebagainya. Dan lalu Shizuka juga membicarakan pernyataan yang sangat amat membuat aku sebagai penonton kaget banget. Dan aku mau kamu nonton ulang klip episode anime ini. 人神はさておき、元の世界に帰るための情報集めとメモの2人を探すために1年で世界中を回ったわ。それで何か手がかりは見つかったんですか？いいえ。でも、そこで会ったとある人にこんなことを言われたわ。お前は何者かの手によって、この世界に召喚されたのではないか。私たちはこの世界にとって異物なの。歴史を大きく変えるようなことをすれば、きっと世界に排除される。だから自分に必要なものしか作らないし、利がなければ提供もしない。世界に排除？ SF とか読んだことない？よくあるでしょ。そういうものはタイムスリップしたやつが気にするべきことじゃ。まあいい。 Nah, di klip tadi aku tahu banget kalau Rodeus dan kamu semua sebagai penonton itu menyepelekan omongan Shizuka tersebut. Di pikiran Rodeus, hal tersebut cuma berlaku bagi orang yang melakukan time travel. Dan pemikiran inilah yang aku benci dari Rodeus ini.
dan aku akan membahas mengenai hal ini. Jadi di video ini aku akan mati-matian membela omongan Shizuka tersebut, dan aku akan membuktikan bahwa omongan Shizuka itu benar. Tapi aku membela dia bukan karena aku nge-waifuin dia. Dan teori dalam video ini baru akan dimulai. Di klip tadi, Shizuka bilang jika kita sebagai orang dari luar isekai membuat perubahan yang drastis terhadap isekai, maka kita akan disingkirkan oleh orang-orang yang ada dalam isekai itu sendiri. Oke, hal ini benar karena hal ini pernah terjadi pada anime isekai yang ada sebelumnya. Lalu anime apa itu? Aku di sini ingin mengajak kamu kembali ke spring tahun 2022. Ya, di sini di spring tahun 2022 Spy X Family masih season 1 dan masih ada anime lain gitu. Di waktu ini pernah ada anime yang rilis berjudul Shokei Shoujo no Virgin Road. Di cerita dalam anime ini kita mengikuti kisah seorang wanita cantik warga isekai asli ya, bukan reinkarnasi atau dipanggil. Warga isekai asli bernama Menou. Dia ini adalah seorang pembunuh yang bertugas untuk membunuh semua orang yang masuk isekai. Kamu yang belum pernah nonton anime tersebut pasti bertanya-tanya, kenapa Menou bertugas membunuh orang yang baru masuk isekai? Coba kamu tebak. Ya, bener banget. Semua orang yang masuk isekai itu mengubah 99,9% kehidupan orang-orang di isekai itu, mulai dari bahasa, makanan, pergaulan, dan semua hal. Oleh karena itu, si Menou ini ingin membunuh mereka semua orang yang baru dipanggil masuk isekai. Dan hal ini persis seperti yang dikatakan oleh Shizuka dari anime Mushoku Tensei yang sedang aku bahas dan sedang aku bela ini. Dia itu bener banget. Dan aku mau kalau nantinya Shizuka ini bisa kembali ke dunia asalnya bersama teman-temannya dengan selamat. Kalau Rudeus gak mau balik lagi ke dunia asalnya atau Jepang, ya udah tidak apa-apa karena Rudeus kan sudah bahagia di isekai daripada di Jepang. Oke, sekarang lanjut ke teorinya. Jadi di anime Shokei Shoujo no Virgin Road, seluruh hal yang ada di isekai itu sudah sama layaknya seperti negara Jepang. Bahkan makanan seperti mayones aja itu udah gak asing bagi warga isekai Hana. Tulisan Jepang udah bertebaran di mana-mana. Bahasanya juga pakai bahasa Jepang. Itu padahal di isekai tapi pakai bahasa Jepang. Oleh karena itu, Menou, MC dari anime Shokei Shoujo no Virgin Road, ini membunuh orang yang baru dipanggil masuk isekai. Karena hal itu membuat isekai jadi hancur banget. Oke. Sekarang kamu seharusnya sudah mengerti dan sepemikiran dengan Shizuka dari Mushoku Tensei ini. Dan kalau sudah seperti ini, siapa yang harus disalahkan? Siapa yang harus bertanggung jawab atas semua kekacauan ini? Sudah jelas yang bersalah di sini adalah elit global isekai yang memanggil orang dari Jepang untuk masuk isekai. Jadi semua orang di isekai yang memanggil orang luar isekai adalah penyebab utama masalah ini. Tapi bang, ada kok anime isekai yang banyak dimasuki orang Jepang tapi tetap terjaga. Contohnya kayak Konosuba. Aku juga tahu kalau di anime Konosuba, Aqua itu udah memasukkan banyak orang lain ke isekainya sebelum Sato Kazuma. Dan salah satunya adalah Mitsurugi Kyoya. Tapi isekainya masih tetap terjaga dan tanpa ada perubahan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena udah jelas kalau dunia isekai Konosuba itu diawasi oleh Dewi Aqua dan Dewi Eris. Ya, setahu aku. Jadi kalau ada masalah apa-apa mengenai isekainya, ya tinggal diluruskan saja. Hal itu gampang. Kan Eris dan Aqua itu dewi. Beda cerita dengan anime isekai yang gak jelas siapa dewa atau dewi yang memiliki kuasa penuh atas dunia isekainya. Coba di Mushoku Tensei, siapa yang memiliki kendali penuh atas dunia isekainya tersebut? Hah? Siapa? Dewa manusia. Udah jelas Orsten itu punya dendam kepada dewa manusia, dan suatu saat Orsten pasti akan membalas dendamnya. Itu artinya dewa manusia di anime Mushoku Tensei tidaklah kuasa dan tidak memiliki kendali penuh atas dunia isekainya. Jadi dia tidak bisa mengontrolnya. Dan itu sama juga dengan universe di anime Shokei Shoujo no Virgin Road. Karena ya sama-sama nggak tahu siapa dewa yang berkuasa dalam isekainya itu. Nggak jelas gitu ya siapa yang berkuasa. Ya, mungkin cukup itu saja mengenai teorinya. Apa kesanmu terhadap hal ini? Atau mungkin kamu ada teori lainnya? Dan jika ada yang perlu dikoreksi, silahkan koreksinya. Tulislah semua itu di kolom komentar di bawah. Juga luangkanlah waktu untuk like dan share video ini. Lalu subscribe juga sebagai dukunganmu terhadap channel ini. Dan terima kasih karena telah menonton video ini hingga selesai.